Pada suatu malam di tahun 2022, dunia tidak menyadari bahwa bencana besar sedang terjadi di kedalaman Laut Pasifik Selatan. Dari dasar samudra, tekanan magma yang luar biasa akhirnya mencapai batasnya. Dalam sekejap, letusan dahsyat mengguncang bumi, menciptakan gelombang kejut yang menjalar ke segala arah. Gelombang kejut yang dilepaskan oleh letusan ini begitu kuat hingga mengguncang atmosfer bumi. Gelombang tekanan bergerak dengan kecepatan supersonik, mencapai seluruh penjuru dunia dalam hitungan jam. Di kota-kota besar, alat pengukur atmosfer mendeteksi anomali yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di hari-hari setelah letusan, partikel sulfur dan abu yang terlontar ke atmosfer mulai menyebar. Langit yang biru perlahan berubah menjadi keabuan. Matahari tampak redup, sinarnya tersaring oleh kabut vulkanik yang melingkupi bumi. Suhu global mengalami penurunan kecil tetapi signifikan. Frekuensi radio terganggu. Sinyal satelit mengalami distorsi akibat ionisasi di atmosfer. Di pusat kendali komunikasi dunia, teknisi berusaha mencari solusi, tetapi efek letusan ini begitu luas. Di beberapa wilayah, internet dan GPS terganggu, membuat lalu lintas udara dan laut menjadi kacau. Akibat langit yang dipenuhi abu, penerbangan internasional terganggu. Bandara penuh dengan penumpang yang tertahan, sementara maskapai berjuang mencari rute aman. Para petani menghadapi ancaman gagal panen akibat kurangnya sinar matahari. Efek dari letusan ini mulai terasa di meja makan setiap rumah. Sementara itu, tsunami yang ditimbulkan oleh letusan melanda berbagai pulau di Pasifik. Kota-kota pesisir hancur diterjang gelombang besar. Dari atas, kita bisa melihat kehancuran yang meluas, kapal-kapal yang terhempas ke daratan, rumah-rumah yang porak-poranda, dan masyarakat yang berjuang untuk bertahan hidup. Meski dampaknya begitu luas, dunia mulai bangkit. Tim penyelamat bergerak cepat, membawa bantuan bagi mereka yang terkena dampak paling parah. Ilmuwan terus meneliti bagaimana bencana seperti ini bisa diprediksi lebih baik di masa depan. Dari kegelapan, muncul harapan, sebuah tekad untuk memahami dan bersiap menghadapi bencana alam di masa depan. Dari lautan yang mengamuk, dari abu yang menyelimuti, sebuah bangsa berdiri, berusaha bangkit dari kehancuran. Tonga, negeri kepulauan di Pasifik Selatan, kini menghadapi ujian terbesar dalam sejarah modernnya. Tanah yang dulu hijau kini tertutup debu vulkanik. Udara terasa berat, dan suara kehidupan seakan-akan teredam dalam keheningan bencana. Ini adalah kisah perjuangan, harapan, dan keteguhan hati manusia. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Namun, setiap tetes air kini telah terkontaminasi abu. Sumur-sumur mengering, tangki-tangki air terisi debu, dan hujan yang turun membawa serta keasaman yang mengancam kesehatan. Warga Tonga berjalan jauh, mencari air bersih, sebuah kebutuhan dasar yang kini menjadi kemewahan. Dunia luar ingin membantu, tetapi suara Tonga tak dapat terdengar. Kabel komunikasi bawah laut terputus, sinyal radio tersendat, dan internet menghilang dalam kepekatan bencana. Keluarga-keluarga terpisah tanpa kabar, dan dunia menunggu dalam kebisuan. Dalam kegelapan informasi, harapan menggantung di udara. Dari kehancuran, muncul kebersamaan. Warga Tonga bahu-membahu membangun kembali rumah-rumah mereka. Bantuan internasional tiba, membawa air bersih, alat komunikasi, dan harapan baru. Di tengah puing-puing, terdengar suara palu yang mengetuk kayu, tanda kehidupan yang perlahan kembali. Bencana telah menguji Tonga, tetapi tidak meruntuhkannya. Dari abu yang menyesakan, tumbuh kembali kehidupan. Ini bukan hanya kisah tentang pemulihan, tetapi juga tentang tekad dan keberanian. Tonga akan berdiri lebih kuat, karena dalam setiap reruntuhan, ada harapan yang tak pernah padam.